Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Guntari Saputra dengan NIM eh, 255554596 PPA 07023. Di sini saya akan menjelaskan berkaitan dengan penerapan model EOKI pada program makan bergizi gratis atau MBG, yakni optimasi persediaan barang mudah rusak atau yang biasa disebut perishable. Nah, tugas ini dilakukan untuk memenuhi tugas ujian akhir semester dengan dosen pengampu Bapak Dr. Irwan Endrayanto, Aloysius, SSI, MSc. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan, yakni ada kurang lebih 7. Yang pertama adalah latar belakang masalah, yang kedua adalah model matematis parameter, yang ketiga berkaitan dengan fungsi permintaan persediaan, yang keempat merupakan fungsi tujuan, yang kelima studi kasus yakni makan bergizi gratis, yang keenam kesimpulan, dan yang ketujuh adalah reflective assessment mata kuliah optimalisasi sistem logistik. Nah, yang pertama yakni berkaitan dengan latar belakang. Artikel yang eh, direview berjudul An EQ Model for Perishable Goods with Age-Dependent Demand Range. Nah, dalam artikel tersebut ada beberapa rumusan masalah, yakni yang pertama sendiri bagaimana menentukan manajemen persediaan panjang siklus pemesanan optimal untuk pengecer yang menjual satu jenis barang perishable atau mudah rusak, di mana tingkat permintaan itu menurun secara linear seiring bertambahnya umur produk. Nah, tujuannya yakni yang pertama memaksimalkan rata-rata keuntungan jangka panjang atau average long run profit. Nah, kalau untuk aplikasinya yakni pada makan bergizi gratis bisa ditinjau dari eh, beberapa hal, yakni yang pertama berkaitan dengan konteks program MBG atau makan bergizi gratis ini menuntut ketersediaan bahan makanan yang segar karena kan makan bergizi gratis itu kan harus disiapkan pada saat itu juga. Nah, jadi mm, produk bahan bakunya itu harus segar. Nah, masalah utamanya bahan perishable, bahan makanan itu kan mudah rusak. Jadi kualitasnya itu menurun seiring berjalannya waktu simpan. Nah, penurunan kualitas ini menyebabkan penurunan permintaan secara linear. Jadi tiap 7 jam sekali itu siklusnya. Untuk tujuan penelitian yakni menentukan panjang siklus pengisian ulang yang optimal untuk memaksimalkan keuntungan. Nah, model EOKI yang ada dalam artikel tersebut itu cocok untuk pada MBG, cocok untuk diterapkan ketika kita berperan sebagai supplier bahan baku makanan. Karena dengan kita menjadi supplier, maka keuntungan kita itu sebisa mungkin maksimal. Nah, untuk model matematis dan fungsi. Yang pertama yakni pemodelan. Fungsi laju permintaan pada EOKI menggunakan fungsi EOKI yang biasa, yakni DT D besar dikali satu min T per tau, di mana fungsi laju permintaan ini itu eh, bersifat menurun sepanjang T. Jadi ketika T-nya itu mendekati tau, maka permintaannya itu menurun menuju ke nol. Jadi menurun secara linear. Permintaannya menurun secara linear. Nah, yang kedua jumlah kumulatif produk terjual sampai waktu T, yakni QTC integral dari nol sampai T sama seperti ini, di mana T-nya itu berada dalam interval 0, C. Yang ketiga, jumlah pesanan dalam satu siklus, yakni Q, C, C. Diambil dari fungsi laju permintaan, namun T per tahunnya ini diganti C
per 2 tau dan dikalikan dengan C. Nah, untuk indeksnya ini ada di sebelah kanan, yakni kalau P C itu keuntungan rata-rata per siklus, P itu margin kontribusi per unit, D itu laju permintaan maksimum, H itu biaya simpan per unit per waktu, tau itu masa simpan maksimum produk, K itu biaya pesan per produk, C itu panjang siklus pemesanan, dan U itu biaya per unit. Lanjut untuk tingkat persediaan pada waktu T, sama seperti di atasnya yakni L T, C sama dengan QCC dikurangi QTC. Tinggal kita masukkan rumus QCC dan QTC. Untuk total biaya penyimpanan atau holding cost ya selama panjang satu siklus, yakni C, HC itu integral 0 sampai C, HL T, C dt. Untuk memaksimalkan rata-rata keuntungan, itu menggunakan nilai maksimum. Berikut rumusnya. Dan untuk rata-rata keuntungan pada EOQ tradisional itu eh, Q N C, di mana Q N C itu 1/C dikalikan ini. Di mana C bintang N ini akar dari 2K per H kali D. Artinya berbanding eh, sebanding dengan akar dari 2 kali biaya pesan per produk dibagi H biaya simpan dikalikan dengan permintaan. Nah, untuk model matematis dan fungsi yang ada dalam artikel itu seperti itu. Selanjutnya untuk siklus optimal, panjang siklus optimal itu dinotasikan dengan C star sama dengan elemen tunggal dari eh, dua ini. Jadi C itu sama dengan min 3PD plus 3HD tau per min 4HDC per 6 tau plus K per C kuadrat sama dengan 0. Dan C itu berada dalam interval 0, minimum dari tau, akar pangkat 3 dari K tau K, 3 tau K per DH. C itu apa? C itu siklus. Siklus. Jadi eh, ini itu merupakan siklus waktunya. Untuk interval solusinya, panjang siklus optimal C star dan keuntungan rata-rata optimal itu Q C star. P C star masing-masing terletak pada interval batas bawah dan batas atas dari C. Dan dan terletak pada PD ini, PD min akar 2 KdP 1 plus epsilon, PD min akar 2 KdP 1 plus epsilon per 3. Untuk pendekatan fungsi keuntungan itu ada batas bawah dan batas atas, di mana batas bawahnya itu eh, seperti ini rumusnya, dan batas atasnya itu seperti ini. Apa yang berbeda? Yang berbeda adalah di sininya. Kalau batas bawah itu 1 plus epsilon, kalau batas atasnya itu 1 plus epsilon per 3. Jelas, karena semakin dibagi, maka semakin eh, kecil pengurangnya. Otomatis batas batas atas dari BC ini itu semakin besar. Dengan epsilonnya itu H tau per P, sehingga sehingga membentuk interval seperti ini. Untuk panjang siklus optimal juga sama, ada batas bawah dan batas atas, sehingga ketemu seperti ini. Nah, untuk penerapan pada MBG sendiri ada kasusnya, yakni untuk hanya itu dihitung per hari. Nah, jadi kalau 0,2 itu berarti dibagi 365. 0,2 U per 365 ketemu 4,38. D itu permintaannya itu 3.000 per hari. Oh ya, untuk penerapan pada MBG ini barangnya itu terserah.
Yang penting memenuhi sifat-sifat ini. Jadi biasanya biasanya itu berupa sayuran. Nah, permintaannya itu 3.000 per hari, harganya itu per unit itu 8.000, untuk biaya K itu 250.000, P-nya itu marginnya itu 2.000, dan masa simpannya itu 1 hari. Nah, untuk epsilonnya itu tinggal kita masukkan H sama taunya dibagi marginnya ketemu sekian, dan C starnya itu mendekati 0,28 hari atau sama dengan hampir 7 jam. Untuk keuntungannya itu 4.266.000 atau 4 juta sampai 5 juta. Nah, kenapa seperti itu? Berdasarkan data lapangan untuk penyediaan makanan, parameter-parameter tadi itu sudah dihitung. Untuk bahannya atau untuk bahan makanannya, bahan pokoknya itu terserah. Yang penting memenuhi ini, seperti itu. Tidak bergantung pada satu bahan makanan pokok saja. Jadi penerapan dari artikel itu kan tujuannya tadi memaksimalkan keuntungan. Nah, di mana posisinya kita adalah sebagai supplier makanan. Jadi kalau saya sebagai supplier, mana, supplier bahan baku makanan, saya kan milih bahan makanan pokok apa yang cocok dan keuntungannya itu maksimal. Nah, dari artikel ini penerapan pada MBG, maka saya mencari suatu bahan makanan pokok yang masa simpannya itu 1 hari, terus marginnya itu 2 hari, mohon maaf 2.000, permintaannya itu sebisa mungkin 3.000, biayanya itu 8.000, dan seterusnya, agar agar perhitungan dari keuntungan itu maksimal, kan ber, berbanding lurus dengan eh, biaya simpan. Semakin lama masa simpan, mohon maaf, semakin semakin sedikit masa simpannya, maka harganya itu kan semakin mahal. Untuk biaya simpannya itu hanya itu seperti itu. Oke. Nah, untuk hasil optimasi ditemukanlah bahwa panjang siklus optimalnya itu barangnya itu 7 jam. Nah, saya mencari barang apa makanan, bahan makanan pokok apa yang biaya simpannya itu 7 jam dengan memaksimalkan keuntungan saya. Didapatlah rumus seperti itu, maka beberapa barang itu seperti sayur eh, dan daging, tapi daging yang murah, misalkan daging ikan, itu kurang lebih memenuhi. Asalkan permintaannya itu 3.000 per siklus. Pengiriman makanan itu sebaiknya dilakukan setiap 7 jam sekali untuk menjaga kesegaran dan memaksimalkan keuntungan. Terakhir untuk reflective assessment. Yang pertama, what what were your major learnings from optimization of logistic system yang saya dapat dari mata kuliah optimalisasi sistem logistik, yakni yang pertama, permintaan ini menurun linear seiring pudarnya kesegaran produk. Jelas. Jadi eh, permintaan itu menurun sepanjang apa? Sepanjang eh, T mendekati tau, mendekati masa simpannya. Sama seperti rumus yang awal. Nah, jadi di sini kalau saya punya masa simpannya 1 hari dan permintaannya 3.000 per hari, berarti kan eh, permintaan itu selalu menurun. Kenapa? Karena D-nya itu 1 min T per tau, di mana T-nya itu berada dalam interval 0 sampai
masa simpan atau mendekati 1 hari gitu. Jadi menurun secara linier seperti itu. Lanjut untuk yang manfaat yang kedua, biaya simpan itu efektif. Barang yang mudah rusak memiliki holding cost yang sangat tinggi. Nah, karena memiliki biaya simpan yang tinggi, biaya simpannya, maka harganya itu naik. Kita maksudnya dinaikkan agar eh, supplier itu tidak rugi, agar kita itu tidak rugi. Karena kan bersifat perishable, mudah rusak. Setiap 7 jam sekali harus kirim, karena besoknya sudah harus diolah. Seperti itu. Nah, pada kasus MBG, pengiriman optimal untuk program makan bergizi gratis adalah setiap hari, setiap 7 jam, bukan harian. Nah, jadi waktu siklus pemesanannya itu setiap 7 jam. Nah, selanjutnya untuk yang kedua, explain why were they the most significant. Nah, untuk signifikansi, signifikansi memberikan solusi praktis untuk menjaga minat konsumsi siswa dan mencegah food waste pada program MBG. Jadi, meminimalisir food waste, membuang-buang makanan seperti itu. Yang kedua, membuktikan masalah inventory kompleks dapat diselesaikan dengan aproksimasi formula sederhana. Nah, seperti yang tadi, kalau kita melihat fungsi laju permintaannya itu kan itu model EOQ tradisional mengikuti panjang siklus dari si T-nya. Nah, untuk yang ketiga, how will this new learnings impact your study? Nah, yang saya dapat yakni yang pertama mengetahui teknik aproksimasi. Jadi saya mengetahui teknik aproksimasi dari suatu model dan di mana model itu bisa diterapkan dalam kasus nyata, yakni pada MBG dengan peran kita dimisalkan itu sebagai supplier bahan makanan. Jadi ketika saya menjadi supplier bahan makanan, bahan pokok, maka saya akan eh, meninggikan harga ya, meninggikan harga karena itu harus dijaga kesegarannya dan harus dikirim secara cepat. Nah, 7 jam itu termasuk eh, cepat seperti itu dan harus kesegarannya itu harus terjaga karena itu nanti diolah begitu. Pemodelan berbasis realita. Nah, jadi kan MBG itu sesuai dengan realita, meningkatkan kemampuan dalam menerjemahkan suatu fenomena atau suatu kejadian psikologis konsumen, preferensi kesegaran ke dalam variabel matematika yang terukur. Nah, ada beberapa variabel, ada D, tau, eh, C star, di fungsi perkalian, dan lain sebagainya itu untuk memaksimalkan suatu keuntungan ketika kita dimisalkan menjadi suatu supplier bahan makanan pokok. Jadi kalau misalkan saya menjadi supplier MBG, maka saya akan memilih bahan makanan pokok yang memenuhi dari beberapa ketentuan, yakni yang pertama masa simpannya itu sekian, dan masa simpannya itu 1 hari, dan eh, apa biayanya, marginnya itu jangan mahal-mahal, per unit 8.000, untungnya 2.000, terus biaya simpannya itu 200, biaya pemesanannya itu 250.000, dan lain sebagainya, sehingga sedemikian hingga eh, keuntungannya itu bisa maksimal karena sudah sesuai dengan eh, teknik aproksimasi yang sudah dijelaskan dalam artikel ini.
Kalau dalam artikelnya sendiri itu dimisalkan dengan supplier tomat yang segar, tomat kalengan, dan tomat yang segar. Kalau di dalam dunia nyata bisa kita tarik dalam program makan bergizi gratis. Seperti itu. Baik, sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.